Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, babi itu haram, padahal enak, kata mereka. Dan merokok itu lebih haram, katanya. Biar tidak gagal paham, tonton sampai tuntas. Bila tidak setuju, itu hak Anda. Tapi jangan bilang aku ini liberal. Saudaraku, dulu kalau ada bakmi enak, diisukan karena menggunakan minyak babi. Atau patut disurgai ada minyak babinya. Tuh kan, baru minyak babi loh, belum dagingnya. Betapapun enaknya, orang Islam tidak akan memakannya meskipun Islam abangan. Karena haram, titik. Tidak perlu pakai alasan. Ada sih alasannya, tapi terkesan dibuat-buat, mengada-ada. Terkesan hanya menjustifikasi saja, yaitu karena babi mengandung cacing pita. Dan ternyata alasan itu, meskipun sudah sangat kedaluarsa, masih sering digunakan. Ada juga karena cacing spiral. Katanya juga daging babi sumber dari segala penyakit, pembawa penyakit, disease container, serta alasan kesehatan lainnya, sebagaimana yang ditulis dalam banyak kitab. Tentu Anda tidak percaya dengan segudang alasan tersebut, terlebih jika Anda non-muslim, sangat dimaklumi. Apalagi fakta bahwa daging babi dikonsumsi sebagian besar penduduk bumi. Bila karena penyakit, tentu banyak orang jatuh sakit atau meninggal. Atau paling tidak ada penelitian khusus mengenai hal itu. Atau setidaknya menjadi salah satu rekomendasi dokter kepada pasien untuk tidak makan daging babi, semisal anjuran untuk tidak merokok. Hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa daging babi meningkatkan risiko penyakit tertentu, kecuali bila dikonsumsi berlebihan. Saudaraku, apapun yang berlebihan pasti akan berdampak tidak baik bagi tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berlebih-lebihan. Tidak bisa dipungkiri bahwa babi memiliki segudang manfaat. Kegunaannya jauh lebih hebat dari binatang ternak lainnya, seperti sapi atau kambing. Babi merupakan sumber protein berkualitas tinggi, mengandung 6 jenis asam amino, antioksidan, kaya akan vitamin B, khususnya B6, B12, zinc, fosfor, selenium, asam lemak omega 3, juga mengandung glycine untuk mencegah stroke, dan seterusnya. Pernah dengar heparin, obat pengencer darah pencegah stroke, mengandung babi? Vaksin meningitis untuk jamaah haji mengandung babi? Banyak organ babi seperti hati, katup jantung, pankreas, usus, dan seterusnya bisa ditransplantasikan ke tubuh manusia. Genetika babi memiliki kesamaan dengan genetika manusia. Kandungan DNA babi memiliki kemiripan dengan DNA manusia. Babi dan manusia sama-sama memiliki kulit yang tidak berbulu, bulu mata yang berat, mata berwarna terang, hidung menonjol, dan lapisan lemak yang tebal. Tidak heran kenapa babi yang dipilih untuk penelitian yang berhubungan dengan tubuh manusia, bukannya monyet, gorila, atau orang utan, yang fisik luarnya memiliki kemiripan bentuk. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Saudaraku, bukannya membanggakan babi, tapi itulah kenyataannya. Bisa saja Anda mengatakan, itu kan karena ilmuwannya orang kafir. Kalau gitu, saya tantang sekarang para ilmuwan Islam. Silahkan lakukan penelitian empirik, buktikan adakah binatang lebih bermanfaat daripada babi. Saya kira tidak ada, karena hanya babi yang diistimewakan di Al-Quran. Tidak boleh disentuh, tidak boleh ditangkap, meskipun untuk diternak. Artinya,
dibiarkan hidup di alam bebas agar bisa berkembang biak. Who knows, siapa tahu bisa jadi itu yang membuatnya diharamkan. Diharamkan artinya disucikan, dimuliakan. Tentu Anda tidak sependapat. Tanah haram artinya tanah yang disucikan. Pasti Anda setuju. Saudaraku, bila Anda orang Islam, dengan mengikuti logika pengharaman karena berbahaya bagi kesehatan manusia, maka Anda akan mengatakan merokok lebih haram dari daging babi. Tapi Anda nggak berani kan? Karena tidak ada ayatnya. Walaupun sebetulnya Anda bisa memakai ayat ini. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Karena Anda perokok berat, meskipun Anda tahu bahwa filter rokok yang digunakan di Indonesia diimpor dari Eropa. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Tembakau, Dr. Hakim Sari Mudapohan, filter tersebut mengandung hemoglobin yang berasal dari darah yang diambil dari rumah potong babi. Wow, haram bukan? Tapi Anda bilang merokok hukumnya makruh. Makruh itu hukum asalnya haram, atau makruh adalah haram yang diberhalus demi tuntutan selera. Saudaraku, bila keharaman babi disebabkan karena penyakit, logikanya bila penyakit itu bisa diatasi, maka babi menjadi tidak haram lagi. Lalu Anda akan mengatakan, tidak mungkin, karena Allah telah mengharamkannya, maka tidak akan ada obatnya. Itu kan tafsir Anda. Bukankah Allah sendiri menegaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya? Lagian, sejak kapan Allah mengharamkan sesuatu karena sesuatu itu buruk bagi manusia? Tanpa diharamkan pun manusia akan menghindarinya. Bila itu tidak baik bagi dirinya, itu sudah menjadi insting manusia. Bukankah Allah pernah mengharamkan kepada orang-orang Yahudi makanan yang baik-baik yang dulunya dihalalkan bagi mereka? Selanjutnya menghalalkan sebagian yang tadinya diharamkan. Jadi, tradisi pengharaman itu tidak ada hubungannya dengan baik buruknya suatu makanan. Tidak ada hubungannya dengan cacing pita dan seterusnya. Bisa jadi di binatang lain juga ada cacingnya meskipun bukan cacing pita. Saudaraku, memang ada disebut rijzun yang diterjemahkan kotor di Quran surat 6 ayat 145 yang artinya bahwa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya itu semua kotor. Kalau kotor, kotornya di mana? Hemoglobin dari filter rokok itu kotor. Vaksin meningitis itu kotor. Pasti ente akan ngeles. Yang dimaksud kotor adalah perilakunya. Kalau gitu, lebih kotor mana? Babi dengan lele dumbo. Kotoran mana babi dengan kerbau? Ente akan ngeles lagi. Yang dimaksud kotor adalah bla 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 bla. Cari-cari alasan dan ente akan kewalahan. Yang ujungnya antum akan mengatakan yang dimaksud kotor atau jorok adalah bla 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 akan menularkan akhlak kotor atau berkata-kata kotor. Sama dong dengan agama sebelah. Kata mereka, yang haram itu bukan daging babinya, tapi kata-kata babi. Babi lu, anjing lu, najis lu, itu yang kotor. Saudaraku, apakah betul kata kotor itu lebih tepat dipakai di ayat itu? Karena kata rijsun di ayat lain berarti azab atau siksaan. Rijsun juga bisa berarti perbuatan keji. Kalau saya sih lebih tepat rijsun diartikan perbuatan keji. Karena Allah telah melarangnya, tapi ente melanggarnya, itu adalah perbuatan keji. Atau rijsun diartikan azab atau siksaan. Karena bagi orang-orang yang tidak ikhlas dengan haramnya babi, dia akan tersiksa. Sebab dia tidak bisa mengkonsumsinya, padahal babi itu enak. Tersiksa karena tidak bisa berbisnis atau beternak babi, padahal sangat menguntungkan. Coba bayangkan,
Babi melahirkan 3 kali setahun dengan jumlah anak mencapai 12 sekali melahirkan. Menggiurkan bukan? Tersiksa karena tidak bisa bermain-main dengannya karena najis. Padahal babi itu imut. Tapi siapa saja boleh memiliki piggy bank atau kalau di Jawa namanya celengan. Celeng itu artinya anak babi. Jangan kaget saudaraku, memang babi itu simbol kesejahteraan di seluruh dunia yang ente bilang kotor itu. Saudaraku, biar tidak gagal paham, silahkan tonton video part 2-nya.